Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Susi Ningsi dan rekan saya atas nama Darmiati. Dan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Humas dalam Administrasi Sekolah. Baik, adapun latar belakang dari makalah kami yaitu manajemen humas adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku pada semua jenis organisasi maupun lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, humas juga berperan penting dalam pendidikan, baik itu fungsi dari dalam maupun dari luar. Saat ini tidak ada organisasi maupun lembaga pendidikan yang tidak membutuhkan humas. Namun peran humas di sini masih kurang difungsikan secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana dan pengelola lembaga pendidikan tersebut terhadap arti penting, fungsi, kedudukan, dan peran humas yang sesungguhnya. Dalam suatu sekolah atau lembaga pendidikan, kedudukan humas dalam administrasi sekolah sangat penting karena dengan adanya humas, maka sekolah terdorong untuk lebih mengerti mengenai kebutuhan masyarakat. Juga sekolah dapat menerima bantuan dari masyarakat, baik itu bantuan berupa dana, pikiran, maupun lainnya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat terdorong untuk lebih maju dalam berbagai bidang kehidupannya akibat dari kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Nah, adapun rumusan masalah dari kelompok kami ada 3. Yang pertama, bagaimana humas dalam administrasi sekolah. Yang kedua, bagaimana humas dalam sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana pelembagaan partisipasi masyarakat. Adapun pembahasan pertama atau rumusan masalah pertama dari makalah kami yaitu humas dalam administrasi sekolah. Humas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas dalam lembaga pendidikan tersebut. Di masa sekarang ini, umumnya lembaga pendidikan telah menempatkan peran dan juga fungsi humas sebagai salah satu bagian yang sangat penting. Hal ini ditandai dengan posisi humas yang ditangani langsung oleh seorang wakil kepala sekolah dan dibantu oleh beberapa staf praktisi humas. Nah, dalam manajemen pendidikan di sekolah, humas mempunyai kedudukan yang telah dikemukakan oleh Suryo Subroto, yakni yang pertama, jika dilihat dari sudut pandang manajemen, humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi, sementara tugas humas itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen. Dan yang kedua, jika ditinjau dari sudut pandang administrasi pendidikan, humas adalah bagian atau salah satu komponen kegiatan administrasi pendidikan. Dalam hal ini di sekolah. Nah, realisasinya adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan sekolah yang berhubungan dengan masyarakat diarahkan pada terciptanya kerjasama yang harmonis antara sekolah dan juga masyarakat. Baik, adapun pembahasan kedua atau rumusan masalah kedua yaitu humas di sekolah. Humas di lingkungan sekolah menurut kurikulum tahun 1975, kegiatan mengatur hubungan sekolah dan masyarakat meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua murid. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial. Dan yang keempat, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, menurut Purwanto Ngalim, secara konkret lagi tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dari kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang ketiga yaitu pelembagaan partisipasi masyarakat. Lembaga pendidikan membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan programnya agar keseluruhan rencana program dapat terlaksana secara optimal. Peran serta yang dimaksud dapat berupa bantuan material dan non-material. Bantuan material dapat berupa uang, barang-barang yang dapat memperlancar penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dari bantuan non-material dapat berupa tenaga dan pemikiran untuk kemajuan lembaga pendidikan. Sedangkan manfaat partisipasi masyarakat itu sendiri, yang pertama yaitu partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang menentukan mereka sebagai awal dan tujuan pembangunan. Yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Dengan kalimat lain, partisipasi merupakan bentuk memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif. Yang keempat yaitu partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang kelima yaitu partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu yang pertama, mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi atau kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan, peka terhadap lokalitas dan keberpihakan pada kelompok marginal dan lain-lain. Yang kedua yaitu menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama dinamika kontemporer, misalnya forum rembuk desa atau dusun. Yang ketiga yaitu memperluas ruang komunikasi publik atau semacam public sphere yang dapat dimanfaatkan warga untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama. Adapun kesimpulan dari materi kami yang pertama yaitu dalam manajemen pendidikan di sekolah, Humas mempunyai kedudukan yang telah dikemukakan oleh Surya Subroto, yaitu yang pertama jika dilihat dari sudut pandang manajemen, Humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi, sementara tugas Humas itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen. Jika ditinjau dari sudut pandang administrasi pendidikan, Humas adalah bagian atau salah satu komponen kegiatan administrasi pendidikan dalam hal ini di sekolah. Yang kedua, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian yang integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dibutuhkan oleh lembaga pendidikan agar penyelenggaraan lembaga pendidikan bisa maksimal. Maka keterlibatan semua pihak pemerintah, baik itu keluarga, lembaga swasta, dan masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan oleh sekolah. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.